Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luh Gedita Syapranya Prasista dengan NIM 20095110772, kelas B, angkatan 2020, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya bakal bawa materi dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan topik cara penanganan kelahiran anak babi. Dalam peternakan babi, perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitasnya, kita perlu mengetahui tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umur babi. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Nah, masa umur kebuntingan babi biasanya berkisar antara 115 hari. Dengan babi yang akan melahirkan menunjukkan tanda-tanda gelisah dan nafsu makan menurun. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan kandang babi yang bertujuan proses persalinan babi akan lancar. Nah, pada babi yang sudah biasa melahirkan, proses pemindahan dapat dilakukan 2-3 hari sebelum melahirkan. Tetapi pada babi yang pertama kali melahirkan dapat dipindahkan seminggu sebelum melahirkan untuk adaptasi dengan tujuan memberikan suasana yang nyaman dan tenang pada indukan, karena dalam melahirkan diperlukan ketenangan dan juga kenyamanan. Nah, pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Proses kelahiran dapat dibagi menjadi 3 stadium, yaitu yang pertama stadium persiapan, kemudian yang kedua stadium pembukaan, dan yang ketiga stadium pelepasan. Yang pertama stadium persiapan. Pada stadium persiapan, induk babi memiliki tanda-tanda yaitu perut turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak, berwarna merah dan keluar lendir, ambing mengeras, puting berwarna kebiruan, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Kemudian stadium yang kedua yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim akan mulai berkontraksi atau mengkerut dan agak keras dengan tingkah laku induk yaitu babi nampak gelisah, tidur berdiri dan mukul-mukulkan ekor atau menghentak-hentakan kaki. Nah, kontraksi otot rahim yang kuat dan terus-menerus dapat mendorong janin ke arah belakang mencari posisi mendekati rahim, sehingga perut terlihat semakin turun dan tubuh induk terlihat lebih memanjang dan diikuti dengan serviks yang terbuka. Apabila serviks yang tidak terbuka dapat mempersulit kelahiran dan juga dapat berbahaya. Selain itu, adapun tingkah laku induk yaitu 6 jam sebelum melahirkan, induk akan sering berbaring dan tidak mau makan serta diikuti dengan sebentar-sebentar kencing. Kemudian stadium yang ketiga yaitu stadium pelepasan. Pada stadium ini, proses kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Dan jika lebih dari 12 jam, berarti kemungkinan ada suatu kelainan. Nah, setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti dengan adanya kontraksi rahim beserta kekenjangan daging perut, kemudian janin akan terdorong keluar dan lahir. Nah, babi yang sedang melahirkan akan selalu dalam keadaan berbaring. Apabila ada penundaan kelahiran yang disebabkan kekurangan hormonal, maka kita dapat menginjeksikan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosik. Nah, apabila induk memiliki sifat kanibal, kita harus segera memisahkan induk dengan anaknya agar anaknya tidak dimakan oleh induknya. Kemudian setelah melahirkan, keluarnya plasenta merupakan indikasi dari selesainya proses melahirkan. Jadi, setelah itu, biarkan induk istirahat sebentar, tapi jangan terlalu lama. Dan jangan sampai plasenta termakan oleh induknya, karena dapat menyebabkan gangguan pada perut dan usus, atau hambatan pengeluaran air susu. Dan apabila induk terlalu sering atau memakan plasenta anaknya, dapat menyebabkan induk memiliki sifat kanibalis atau suka makan anak. Kemudian, babi induk juga diusahakan jangan terlalu lama berbaring karena jadi tidak sehat karena bekas kotoran atau kencing ada pada kandang selama proses melahirkan. Kemudian, anak babi yang baru lahir. Pada anak babi yang baru lahir, segera bersihkan selaput lendir. Biasanya, selaput lendir yang menutupi tubuh anak babi akan menjadi kering dengan sendirinya. Tapi selaput lendir ini juga sering menutupi hidung dan mulut anak babi sehingga akan menyebabkan kesulitan bernafas. Kemudian tali pusar.
Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi satu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Jadi, oleh sebab itu, tali pusar juga harus dipotong. Nah, umumnya tali pusar dapat putus dengan sendirinya, dan setelah itu baru kita memotongnya sepanjang kurang lebih 2,5 cm untuk mengurangi infeksi karena kotor. Panjang dari tali pusar yang 2,5 cm ini untuk mengurangi tali pusar terseret oleh anak babi. Nah, adapun tata cara dari pemotongan tali pusar ini, yaitu ikat tali pusar kira-kira 2,5 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan dan oleskan iodium tinkur keras pada tempat pemotongan untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian, anak babi juga diusahakan untuk segera menyusu karena induk yang baru melahirkan kaya akan kolostrum. Nah, anak babi yang berumur 3 sampai dengan 10 hari merupakan masa-masa kritis untuk anak babi karena anak babi bisa saja terinjak oleh induknya atau terkena berbagai penyakit. Kemudian ada perawatan anak babi. Perawatan anak babi diantaranya itu yang pertama ada penimbangan anak, kemudian yang kedua pemotongan gigi. Nah, anak babi yang biasanya lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam dengan 2 pasang pada tiap rahang yang disebut dengan gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya. Adapun alasan dilakukan pemotongan gigi yaitu gigi dapat menyebabkan luka pada ambing induk sehingga induk tidak mau menyusui anak-anaknya lagi. Kemudian apabila anak babi berkelahi satu sama lainnya dapat menyebabkan luka dan menjadi jalur masuknya infeksi dan mikroorganisme. Kemudian pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan langkah-langkah yaitu memegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian masukkan jari telunjuk pada sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Dan dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya dan jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Kemudian pada gambar itu merupakan anak babi yang giginya sudah dipotong. Kemudian perawatan lainnya itu ada penambahan zat besi, vaksinasi dan obat cacing, dan penanganan kesehatan. Kemudian pemberian tanda anak babi. Pemberian tanda anak babi bertujuan yaitu mempermudah untuk mengetahui pertumbuhan seperti peningkatan bobot per hari serta ada atau tidaknya infeksi. Kemudian mempermudah mengadakan seleksi, mempermudah melakukan pencatatan administratif. Nah, pemberian tanda anak babi diberikan pada umur 3 minggu dengan tanda yang diberikan seperti sistem kerat atau lubang telinga dan juga sistem tato. Pada gambar itu merupakan anak babi yang sudah diketahui dengan pewarna makanan. Kemudian air susu. Anak babi biasanya membutuhkan 0,5 liter per ekor per hari. Produksi air susu meningkat pada minggu ke-3 sampai minggu ke-6, kemudian minggu ke-8 akan menurun drastis, sehingga mulai minggu ke-6, anak babi perlu asupan makanan tambahan. Ada juga beberapa penyebab tidak keluarnya air susu, yaitu udara terlampaui panas atau dingin, diare atau konstipasi, pergantian tempat yang mendadak, ransum yang tidak sempurna, kepayahan waktu melahirkan, akibat penyakit alat kelamin, ataupun juga keturunan. Kemudian kebiri atau kastrasi. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani, shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Nah, adapun tujuan dari kastrasi yaitu untuk mempertahankan kualitas daging lebih bagus dan penimbunan daging dan lemaknya lebih cepat. Kemudian agar pejantan yang tidak dipergunakan lagi untuk bibit atau pemacak, dagingnya tidak berbau. Kemudian untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini calon-calon induk babi. Dan yang terakhir untuk menjinakkan babi jantan yang mempunyai sifat buas atau kanibalis. Nah, cara melakukan kastrasi dapat dibagi menjadi 2.
yaitu yang pertama cara tertutup dengan cara mengikat atau menutup saluran yang menuju testis atau memberi zat kimia yang bisa mematikan sel jantan atau betina dengan jalan injeksi. Kemudian cara yang kedua yaitu cara terbuka dengan melakukan pembedahan guna mengeluarkan testis atau ovari yang kemudian dipotong. Nah, pada gambar ada gambar anak babi sebelum dikebiri atau dikastrasi dan anak babi yang sudah dikebiri atau dikastrasi. Kemudian penyapihan. Secara normal, anak babi disapih pada umur 8 minggu dengan berat 14 kg. Tapi ada juga yang disapih pada umur 6 minggu yang akan berakibat atau bertujuan untuk induknya akan beranak 3 kali setahun. Nah, ada faktor yang berpengaruh dalam penyapihan ini, yaitu faktor induk, kemudian faktor anak, dan faktor peternak. Kemudian kematian anak babi. Jumlah kematian anak babi sebelum dipisahkan dapat mencapai 30 sampai dengan 50%. Sedangkan kematian sesudah disapih bisa mencapai 5 sampai dengan 10%. Nah, adapun faktor yang menyebabkan kematian anak babi yaitu anak babi berhimpit atau terinjak induknya, perlengkapan kandang kurang, misalnya tidak ada kotak, dinding penghalang sehingga anak babi tidur bersama induknya dan terhimpit badan induknya. Kemudian air susu kurang atau tidak keluar sama sekali, atau jumlah anak yang lebih banyak daripada putik induk. Kemudian kekurangan zat-zat makanan akibat ransum induk yang kurang baik, dan sifat buas induk atau kanibalis yang suka memakan anaknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini.